Udara pagi di Postomoro kandang terasa segar. Hembusan angin membawa aroma pinus, bercampur dengan dingin yang menusuk kulit. Jalan setapak yang menanjak tampak menantang, tapi langit biru cerah seakan memberi semangat pada setiap langkah para pendaki yang baru memulai perjalanan mereka. Andi menarik napas panjang, lalu menoleh ke samping. Di sebelahnya, Maya berdiri dengan ransel besar di punggung. Wajahnya terlihat sedikit tegang. "Kamu yakin bisa?" tanya Andi lembut, menyentuh tangan Maya yang mulai dingin karena gugup. Maya menghela napas, menatap jalur yang membentang ke atas. "Aku enggak tahu, Di." Jalannya kelihatan berat banget. "Takutnya aku malah jadi beban." Andi tersenyum kecil. "Hei, lihat aku." Ia menatap mata Maya dengan penuh keyakinan. "Kamu enggak sendiri. Aku ada di sini. Pelan-pelan saja. Yang penting kita jalan bareng. Kalau capek, kita istirahat. Gunung ini bukan lomba." Senyum tipis akhirnya muncul di wajah Maya, meski masih canggung. "Kamu selalu bisa bikin aku tenang." "Ya." Belum sempat Andi membalas, suara Rio memecah keheningan. "Woi, ayo berangkat. Kalau kelamaan, nanti keburu gelap, terus kita disambut mbak-mbak penunggu lawu." Sinta terkekeh sambil merapikan syalnya. "Iya, katanya kalau ada pendaki yang takut, suka diganggu. Jadi hati-hati, Maya." Ia melirik nakal pada Maya, membuat gadis itu menelan ludah. Maya langsung memelototinya. "Jangan nakut-nakutin, dong. Aku udah deg-degan dari tadi." Rio menepuk bahunya dengan gaya bercanda. "Tenang aja, kalau ketemu yang aneh-aneh, tinggal pura-pura nggak lihat." Katanya gitu. Andi mendengus, menatap dua sahabatnya dengan separuh kesal. "Udah, jangan macam-macam. Kita naik buat menikmati gunung, bukan bikin orang takut." Namun, jauh di lubuk hati Maya, kata-kata Rio dan Sinta menambah beban baru. Bayangan mistis yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, kini muncul samar di pikirannya. Ia merapatkan jaketnya, berusaha mengabaikan rasa cemas yang makin menjadi-jadi. Meski begitu, langkah kaki mereka akhirnya serempak menapaki jalur tanah yang menanjak. Perjalanan pun dimulai dengan semangat, tawa, cinta, dan sedikit keregangan yang diam-diam mengikuti mereka. Langkah-langkah kaki mereka kian berat ketika sampai di pos 4. Nafas terengah, peluh bercampur dengan dingin yang menusuk. Gunung yang tadinya cerah kini mulai berubah suasana. Kabut putih tebal merayap turun dari arah puncak, padahal matahari masih belum condong ke barat. "Cepat banget turunnya kabut," gumam Andi sambil menoleh ke jalur di belakang mereka yang perlahan hilang tertelan putih. Maya merapatkan jaketnya. Tubuhnya sedikit bergetar. Kayak mendadak aja. Tadi masih kelihatan jelas. Sekarang udah kayak dunia lain. Rio malah terkekeh. "Wajar, di laut kabut emang suka iseng. Katanya si kabut itu jelmaan para penunggu gunung, biar kita nggak bisa lihat jelas." Sinta menambahkan dengan nada bercanda, "Makanya jangan jalan sendirian, nanti hilang ditarik kabut." Andi menoleh tajam ke arah keduanya. "Udah deh, jangan asal ngomong. Gunung tuh nggak bisa dibuat main-main. Kalau kabut setebal ini, kita harus ekstra hati-hati." Mereka melanjutkan langkah, jalur yang tadinya jelas kini mulai samar. Suara burung hutan pun lenyap, diganti hening yang hanya dipecah oleh suara ranting patah di bawah langkah. Tak lama, Rio yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Lihat deh," serunya, menunjuk ke sebuah bangunan kecil di antara kabut. Mereka semua menoleh. Di hadapan mereka, berdiri sebuah tugu batu berlumut, tingginya sekitar 2 meter. Bentuknya aneh, mirip prasasti kuno, dengan ukiran samar yang sudah tak terbaca. Anehnya, benda itu tidak pernah ada di peta jalur resmi. Andi mengernyit. "Ini aneh, aku udah beberapa kali lewat jalur ini, tapi nggak pernah lihat tugu kayak gini." Maya menatapnya dengan wajah tegang. "Maksudmu, ini baru ada?" Andi menunduk, mengamati dasar tugu. Tanah di sekitarnya basah, tapi tidak ada jejak baru yang menunjukkan benda itu dipindahkan atau dibangun belakangan. Seolah memang sudah lama berdiri di sana. Rio mengangkat bahu. "Ya mungkin kamu kelewatan aja, Di, atau nggak sadar. Aku sih nggak ada masalah. Malah bagus, bisa jadi spot foto keren."
Ia segera mengeluarkan ponselnya, mengabaikan tatapan serius Andi. Rio, jangan sembrono, tegur Andi cepat. Di gunung, apalagi kalau ada hal yang gak kita kenal, jangan asal main. Bisa jadi ada pantangan. Tapi Rio hanya tertawa, mendekat ke tugu itu. Sinta menyusul, meski wajahnya terlihat sedikit ragu. Sementara itu, Maya merasakan sesuatu yang lain. Dari balik kabut yang semakin tebal, matanya menangkap bayangan hitam berkelebat cepat di antara pepohonan. Sekilas, bentuknya menyerupai seseorang berdiri, lalu menghilang begitu saja. Maya terlonjak, suaranya tercekat. Andi, aku lihat sesuatu." Andi segera menoleh. "Apa?" "Di sana." Maya menunjuk ke arah pohon-pohon yang berderet rapat. Ada bayangan. Kayak orang berdiri, terus hilang. Sinta langsung mendekat ke Maya. Wajahnya berubah pucat. "Jangan-jangan itu..." "Udah, jangan bikin panik," potong Andi cepat. Ia menatap lekat ke arah yang ditunjuk Maya, tapi tak melihat apapun selain kabut tebal yang menari di antara batang pohon. Namun, hatinya berdegup lebih cepat. Insting pendakinya mengatakan ada yang tidak beres. Rio, yang sedang sibuk berpose di depan tugu, tertawa. Paling cuma halusinasi. Kabut emang suka bikin mata kita ngaco. Santai aja, jangan kebanyakan mikir horor." Andi melangkah mendekat padanya, suaranya tegas. "Rio, dengar aku. Kita nggak boleh terlalu lama di sini. Ayo jalan." Tapi Rio malah mendengus. "Parnoan banget sih. Baru juga nemu tugu, udah kayak mau kabur aja." Maya memegang erat tangan Andi, tubuhnya bergetar. "Aku nggak nyaman. Serius. Rasanya kayak ada yang ngikutin kita." Andi menelan ludah, menatap Maya yang wajahnya pucat pasi. Ia tahu Maya bukan tipe yang mudah panik tanpa alasan. Jika dia sampai merasa ada sesuatu, berarti benar-benar ada yang salah. Kabut semakin menebal, membuat jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Suasana hening begitu pekat, sampai-sampai desiran angin terdengar seperti bisikan. Andi menoleh sekali lagi ke arah tugu. Ukiran samar di permukaannya terlihat bergetar, entah karena efek kabut atau mata yang lelah. Tapi sesaat, ia merasa ukiran itu membentuk wajah. Ia menggeleng cepat, mencoba menepis pikiran itu. "Kita nggak bisa berlama-lama. Semua kumpul. Kita lanjut jalan bareng-bareng." Rio menghela napas kesal, tapi akhirnya menurunkan ponselnya. Ya udah. Jalan. Mereka pun melanjutkan langkah, meninggalkan tugu yang berdiri bisu di tengah kabut. Namun, suasana tidak lagi sama. Maya sesekali menoleh ke belakang, merasa ada tatapan yang mengawasi. Sinta berjalan lebih dekat pada Rio, meski wajahnya tak seceria tadi. Dan Andi, ia merasa seakan jalur yang mereka lalui berubah. Pohon-pohon tampak asing, padahal ia pernah melewati jalur ini berkali-kali. Hanya satu pikiran yang terngiang di benaknya. Ada sesuatu yang tidak seharusnya mereka temui hari ini. Kabut belum juga reda meski mereka sudah berjalan lebih dari setengah jam meninggalkan pos 4. Jalur tanah yang tadinya cukup jelas, perlahan berubah. Tanaman paki semakin rapat, pohon-pohon menjulang tinggi dengan akar yang menjalar seperti belitan. Andi berhenti sejenak, meraba peta kertas di tangannya, lalu melirik kompas yang menggantung di leher. Jarumnya berputar tak menentu, seolah tak bisa menentukan arah. "Kompasnya kacau," gumamnya pelan. Maya menoleh dengan cemas. "Maksudnya, kita nyasar?" Andi menarik napas panjang. "Aku nggak yakin ini jalur yang benar. Biasanya dari pos 4 harusnya ada tanjakan jelas ke arah puncak. Tapi dari tadi kita muter-muter di jalur datar begini." Rio membuka ponselnya, mencoba menyalakan GPS. Layar peta kosong. Sinyal hilang total. Lah, kok nggak ada jaringan? Padahal tadi di bawah masih dapet. Andi menggeleng pelan. Di ketinggian begini wajar kalau sinyal hilang, tapi GPS harusnya masih bisa. Ini aneh. Maya merasakan hawa dingin yang berbeda, menusuk sampai ke tulang. Seperti ada sesuatu yang sengaja menyesatkan mereka. Ia menggenggam tangan Andi lebih erat. Tiba-tiba, Sinta yang berjalan agak di belakang memanggil lirih. "Guys, kalian lihat ini enggak?" Mereka menoleh.
Sinta menunjuk tanah berlumpur di jalur sempit. Ada jejak kaki, tapi bukan jejak sepatu pendaki, melainkan telapak kaki manusia tanpa alas. Bentuknya jelas, jari-jari kaki terpahat di lumpur, bahkan ada yang terlihat panjang tak wajar. Rio terkekeh canggung, meski suaranya terdengar dipaksakan. Paling penduduk lokal, kadang ada yang naik gunung buat ritual, kan? Andi menunduk, mengamati. Nggak mungkin, ini ketinggian udah jauh dari jalur biasa orang desa. Lagi pula, siapa yang naik ke sini tanpa alas kaki? Dan lihat ukurannya. Mereka semua menelan ludah hampir bersamaan. Jejak itu lebih besar dari kaki manusia normal, memanjang, seolah jari-jarinya terlalu panjang untuk ukuran wajar. Maya merapat ke Andi, tubuhnya bergetar. Aku makin takut. Andi meraih bahunya. Tenang, jangan panik. Kita fokus cari jalur yang benar. Jangan hiraukan yang aneh-aneh. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan langkah, Sinta terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku kedinginan, panas banget, bisiknya, meski tubuhnya terasa dingin saat Maya menyentuh dahi. Demam? Maya panik, segera membuka jaketnya dan menyelimuti Sinta. Dia nggak kuat jalan lagi. Andi menunduk, wajahnya tegang. Ini bahaya, kita harus cepat cari tempat aman buat berteduh. Rio ikut jongkok, mencoba menenangkan Sinta. Hei, kuat, ya? Bentar lagi kita istirahat. Tapi suaranya terdengar bergetar, matanya masih melirik ke arah jejak aneh itu. Kabut semakin menebal, menutup jalur di depan dan belakang. Mereka seperti terperangkap dalam dunia asing. Hanya ada pohon, lumpur, dan hawa dingin yang makin menusuk. Andi menatap sekeliling, merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik kabut. Suara lirih, entah desiran angin atau bisikan, terdengar samar di telinganya. Seolah gunung itu tidak ingin mereka melanjutkan perjalanan. Malam itu, kabut belum juga menipis. Mereka terpaksa mendirikan tenda di sebuah tanah miring yang tidak rata. Tidak ada lahan lapang, hanya celah di antara pepohonan raksasa yang akar-akarnya menjalar seperti ular. Suara hutan sepi, hanya angin dingin yang berdesir menusuk ke dalam pori-pori. Andi berjongkok di depan tenda, memastikan pasak menancap kuat meski tanahnya lembek. Kita nggak bisa lanjut, bahaya maksa jalan dalam kabut setebal ini. Kita istirahat di sini dulu. Maya membantu membereskan perlengkapan, meski tangannya bergetar. Sesekali ia menoleh ke Sinta, yang terbaring pucat di dalam sleeping bag. Nafasnya pendek, wajahnya merah karena demam. Rio duduk bersandar pada batang pohon, mencoba menenangkan diri dengan menyalakan rokok. Asapnya naik bercampur kabut. Namun, wajahnya jelas tak setenang biasanya. Tatapannya sering berpindah ke gelapnya hutan. Suasana kian mencekam ketika malam benar-benar jatuh. Tidak ada cahaya bulan. Semuanya ditelan kabut. Hanya headlamp yang mereka gantungkan di depan tenda menjadi satu-satunya sumber cahaya. Lalu, Rio tiba-tiba mengangkat wajahnya. Kalian dengar enggak? Bisiknya. Andi menoleh. Apa? Rio mengernyit. Telinganya berusaha menangkap suara samar dari kegelapan. Kayak ada yang bisik-bisik. Maya mendekat, wajahnya panik. Jangan bercanda, Rio. Aku benar-benar enggak kuat kalau kamu masih bikin takut. Aku serius, jawab Rio cepat. Matanya menatap ke arah pohonan yang diselimuti kabut. Suaranya kayak orang nyebut nama. Maya merapatkan jaketnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh pada Andi, mencari kepastian. Andi berdiri perlahan, mengedarkan pandang. Hawa di sekitarnya terasa tidak wajar. Bulu kuduknya meremang. Lalu, di sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Bayangan hitam melintas cepat di antara pohon. Andi? Maya berbisik ketakutan. Andi menghela napas panjang, mencoba tenang. Ada sesuatu di luar. Rio langsung berdiri. Maksud lo, apaan? Bayangan. Cepat banget, tapi aku jelas lihat, jawab Andi. Suaranya tegas tapi matanya penuh kegelisahan. Seketika suasana menjadi kaku, hening. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Tiba-tiba, suhu udara jatuh drastis.
Napas mereka terlihat seperti asap putih keluar dari mulut. Maya memeluk dirinya, tubuhnya bergetar hebat. Dingin banget, ini nggak normal. Andi meraih tangannya, mencoba menghangatkannya. Tenang, kita semua bareng-bareng di sini. Namun, suara lirih terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bisikan yang seakan berasal dari balik kabut, pelan, tapi menusuk telinga. Pulang, jangan di sini. Rio melangkah mundur, wajahnya pucat. Gila, gue beneran dengar. Ada yang ngomong. Maya menutup telinganya. Air matanya mulai mengalir. Aku mau pulang. Aku nggak mau di sini. Andi menggertakkan gigi, mencoba menguasai diri. Semua masuk tenda. Sekarang, mereka segera masuk ke dalam, menutup resleting rapat-rapat. Tapi di dalam tenda, hawa dingin semakin menusuk. Sinta yang sejak tadi diam, tiba-tiba menggigil hebat. Tubuhnya kejang sebentar sebelum akhirnya pingsan. Maya berteriak kecil, Sinta, dia nggak sadar. Andi segera meraba denyut nadi di leher Sinta. Masih ada, tapi lemah. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Kita harus jaga dia tetap hangat, kata Andi cepat, meski suaranya gemetar. Ia menumpuk sleeping bag dan jaket di atas tubuh Sinta, lalu memeluknya untuk memberikan panas. Di luar, suara bisikan semakin ramai, seperti ada banyak orang berdesis sekaligus. Kadang terdengar di kanan, lalu berpindah ke kiri. Kadang seolah tepat di dekat tenda. Rio menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, ini apa sih? Kita beneran gak sendirian di sini. Maya menangis pelan, memeluk lengan Andi. Aku takut banget, jangan biarin aku lepas dari kamu. Andi menggenggam tangan Maya sekuat tenaga. Matanya menatap resleting tenda yang sedikit bergetar, seolah ada sesuatu di luar yang mencoba masuk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pendaki, Andi merasa gunung ini menolak mereka. Andi terbangun dengan rasa berat di kepala. Dingin masih menusuk, tapi ada sesuatu yang berbeda. Suara gamelan sama terdengar di telinganya, seolah berasal dari jauh, namun cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia segera duduk, menyibak kantung tidur. Tenda mereka tidak seperti semalam. Dinding kainnya dipenuhi tulisan-tulisan kuno, goresan hitam tak beraturan. Seperti aksara Jawa tua bercampur simbol-simbol aneh. Tulisan itu berkilau samar, seakan baru saja ditorehkan. Ya Tuhan, bisik Maya, yang juga baru bangun. Wajahnya pucat, matanya melebar. Tulisan itu semalam gak ada. Rio ikut bangun dengan wajah kusut. Ia memandang dinding tenda, lalu menepuk-nepuk pipinya sendiri, seakan memastikan ia tidak bermimpi. Ini apa maksudnya? Kita tidur di tempat yang sama, kan? Kok bisa? Sinta masih terbaring lemah, tubuhnya hangat karena demam. Nafasnya terdengar berat, meski bibirnya komat-kamit seolah mengucapkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Andi membuka resleting tenda dengan hati-hati. Begitu keluar, matanya membelalak. Pemandangan di luar bukan jalur pendakian yang semalam. Mereka kini berada di sebuah lapang aneh, dikelilingi kabut putih yang begitu pekat, membuat jarak pandang tak lebih dari 3 meter. Dan di kejauhan, di balik kabut, nampak barisan warung-warung tua, seperti pasar tradisional, tapi lapuk, kusam, barang-barangnya kuno, kendi tanah liat, kain batik berdebu, anyaman bambu, bahkan ayam dalam kurungan bambu. Pasar itu tampak ramai. Ada suara langkah, suara tawar-menawar samar, tawa anak-anak, dan gamelan yang mengalun pelan. Namun saat mereka melangkah lebih dekat, tidak ada seorang pun terlihat. Semua lapak penuh barang, tapi sunyi dari penjual maupun pembeli. Maya memegang lengan Andi erat, tubuhnya bergetar. Kok kayak pasar, tapi nggak ada orangnya. Andi menelan ludah, menatap sekeliling dengan waspada. Aku nggak suka ini. Rasanya kita bukan lagi di jalur pendakian. Rio melangkah ke salah satu warung, menyingkap kain lapuk yang menutupi meja. Di sana ada tumpukan kon kuno, logamnya hijau berlumut. Ia bergidik. Astaga, ini kayak peninggalan ratusan tahun lalu. Maya semakin pucat. Kenapa kita bisa ada di sini? Tenda kita semalamkan di hutan. Kenapa sekarang kayak?
Tiba-tiba, bunyi kentongan terdengar dari arah pasar 3 kali berturut-turut. Lalu, musik gamelan mengalun lebih jelas, nadanya pelan tapi menekan, seolah menyambut kedatangan mereka. Sinta, yang masih terbaring lemah di tenda, tiba-tiba membuka matanya. Dengan suara lirih, ia berbisik. Mereka sudah menunggu. Mereka berjalan perlahan di antara deretan warung tua itu. Kabut tak kunjung menipis, justru semakin menebal seiring langkah kaki. Suara gamelan mengalun, kini lebih jelas, berpadu dengan bisik-bisik samar. Pasar itu seakan hidup, meski tak ada satupun manusia terlihat. Rio menatap gelisah ke kanan kiri. Kenapa jalannya muter terus? Dari tadi kita balik ke lapak yang sama. Andi menggertakkan gigi. Kita cari jalan keluar. Jangan ambil apapun, jangan sentuh apapun. Namun, ucapan itu seakan diuji. Di sebuah meja bambu yang lapuk, Maya tiba-tiba berhenti. Matanya tertumbuk pada cermin tua dengan bingkai kayu berukir. Debu menempel di permukaannya, tapi pantulan wajahnya terlihat jelas. Maya menelan ludah. Wajah yang ia lihat bukan dirinya yang segar, melainkan dirinya dengan kulit pucat keabu-abuan, mata cekung, bibir membiru. Seperti mayat, ia mundur selangkah, tubuhnya bergetar. Andi, wajahku, bukan aku. Andi segera menarik tangannya, menjauhkan Maya dari meja itu. Jangan dilihat, itu bukan cermin biasa. Di sisi lain, Rio terbelalak melihat sesuatu di meja berbeda. Sebuah kalung kecil dengan bandul batu hijau. Ia mengenalinya seketika. Sinta, ini kan kalungmu yang hilang kemarin. Sinta yang duduk lemah di samping Maya mendongak, matanya sayu. Ia meraba lehernya, dan benar, kalung itu kembali tergantung di sana, meski jelas-jelas ia melihatnya tergeletak di meja beberapa langkah di depan. Rio terdiam, wajahnya pucat. Tadi aku lihat di sana, tapi sekarang ada di lehermu lagi. Apa-apaan ini? Andi merasakan hawa di sekeliling makin menekan. Bisikan-bisikan yang semula samar kini terdengar jelas, bergantian dari segala arah. Ambil saja, beli sesuatu, tinggal pilih. Maya menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus. Mereka nyuruh kita beli sesuatu di... Andi menatap berkeliling, wajahnya tegang. Jangan hiraukan, ini bukan pasar manusia. Apapun yang kita ambil di sini, harganya pasti bukan uang. Rio menelan ludah, matanya terus melirik ke kalung itu, seolah ada tarikan tak terlihat. Maya sesekali melirik ke cermin, meski ia takut melihatnya lagi. Sinta menggigil, tubuhnya gemetar hebat, seperti sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Dan di antara kabut pekat, suara gamelan semakin cepat, seperti memanggil mereka untuk segera bertransaksi. Andi menarik napas panjang, lalu bersuara tegas. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, sebelum ada yang tergoda. Namun, ketika ia mencoba melangkah, jalan di depannya berubah. Pasar itu seolah tak ada ujungnya, selalu berulang, dan bisikan-bisikan terus mengepung mereka. Pasar setan benar-benar menahan mereka. Hari yang semula diselimuti kabut, kini perlahan meredup. Cahaya abu-abu tipis berganti dengan kegelapan yang datang terlalu cepat. Seakan-akan di tempat ini, waktu berjalan dengan aturan berbeda. Malam kembali turun, padahal matahari baru saja tampak samar di balik kabut. Andi merapatkan jaketnya, berdiri waspada di tengah pasar itu. Maya duduk di samping Sinta yang masih demam, wajahnya pucat. Rio mondar-mandir gelisah, menendang batu kecil di tanah yang ternyata memantul seperti logam. Musik gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, iramanya lambat dan berat, seperti genderang kematian. Lalu, satu demi satu, sosok-sosok aneh mulai menampakkan diri di antara kabut. Mereka tidak muncul sekaligus, melainkan perlahan, seperti bayangan yang padat lalu berubah menjadi bentuk tubuh. Ada yang tampak menyerupai manusia, berdandan seperti pedagang dengan kain batik kusam, wajah pucat, dan mata kosong. Ada yang tubuhnya terlalu panjang, punggungnya bongkok, jari-jarinya kurus menjuntai hampir menyentuh tanah. Beberapa tampak seperti anak-anak, tapi wajah mereka keriput seperti orang tua. Semua membawa sesuatu, keranjang penuh buah, kendi berisi minuman,
Nampan berisi nasi tumpeng kecil dengan ayam panggang. Mereka berjalan pelan mendekat, menawarkannya dengan gerakan tangan kaku. "Silakan, makanlah," bisik mereka bersahutan. Suaranya serak, bergema aneh, seolah berasal dari rongga kosong. "Minumlah, penghilang lelah, penghilang haus." Rio terpaku, menelan ludah. Aroma dari makanan itu nyata. Wangi seperti sate ayam yang baru dibakar, harum kue-kue pasar, segar seperti air kelapa muda. Perutnya yang lapar sejak siang berontak, mendesak logikanya. "Astaga, wanginya beneran ada," bisiknya, tangannya hampir terulur. Andi langsung menahan pergelangan Rio dengan keras. Jangan sentuh apapun." Rio menoleh, wajahnya bingung. "Tapi, kita lapar. Kita nggak makan sejak tadi siang. Air juga udah habis. Kalau enggak, kita bisa mati kedinginan dan kelaparan di sini." Andi menatapnya tajam, matanya dipenuhi ketegasan bercampur ketakutan. "Kalau kamu makan atau minum dari sini, kita nggak akan pernah pulang. Itu harganya. Kau ngerti?" Maya memeluk Sinta yang menggigil makin hebat, seakan mendengar kata-kata itu. Ia menunduk, berbisik gemetar, Mereka semua menatap kita." Benar saja, puluhan pasang mata kosong kini menyorot ke arah mereka, penuh harap. Sosok-sosok itu mengulurkan makanan lebih dekat. Bahkan ada yang merunduk di depan Maya, menyodorkan segelas minuman merah gelap. Andi berdiri menghadang, tubuhnya kaku. "Kami tidak butuh." Bawa pergi makanan itu, suaranya lantang, meski hatinya bergetar. Sosok itu tak menjawab, hanya tersenyum aneh, giginya terlalu banyak untuk mulut sekecil itu. Kemudian ia mundur pelan, bergabung dengan sosok-sosok lain yang masih berkeliling, berbisik-bisik tak henti. "Lapar? Haus? Ambil saja." Rio jatuh terduduk, menutup telinganya. Maya menitikkan air mata, berusaha menenangkan Sinta yang kini meracau dalam demam, seolah mengucapkan doa-doa tak jelas. Andi tetap berdiri, menatap mereka satu persatu. Dalam hatinya, ia tahu benar, pasar setan ini adalah perangkap. Siapapun yang menerima tawaran mereka, akan selamanya menjadi bagian dari pasar itu, mungkin tak pernah pulang. Atau lebih buruk, ikut menjelma menjadi pedagang bisu yang terus menawarkan dagangan pada orang tersesat berikutnya. Ia mengepalkan tangan, menahan gemetar. "Selama aku ada di sini, aku nggak akan biarin kalian ambil apapun." Namun, tatapan kosong puluhan sosok itu tetap memburu mereka, menunggu, berharap salah satu dari manusia lemah itu menyerah pada lapar, haus, dan rasa putus asa. Malam semakin dalam, dan Andi sadar ujian sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu semakin pekat, seolah tidak ada bulan ataupun bintang di langit. Cahaya satu-satunya berasal dari lampu senter mereka yang mulai redup karena baterai menipis. Kabut menggantung rendah, membuat cahaya itu terpantul dan menambah suasana mencekam. Di tengah kegelapan, suara gamelan terus terdengar. Kali ini berpadu dengan suara gamelan lain yang lebih cepat. Rio seperti menuntun mereka untuk ikut dalam irama. Rio duduk terdiam. Mata sayunya menatap sepiring nasi tumpeng kecil yang disodorkan makhluk berwajah perempuan pucat dengan rambut menjuntai menutupi separuh wajahnya. Aku nggak tahan, suaranya bergetar. "Aku lapar banget." Andi menoleh cepat. "Rio, jangan bodoh." Ia mengguncang bahu sahabatnya itu. Namun Rio justru menepisnya dengan kasar. "Kalau kita nggak makan, kita bisa mati di sini." Di sisi lain, Sinta yang demam kini mulai meracau. Tangan kurusnya terulur ke arah segelas air bening yang dibawa oleh makhluk berwujud anak kecil dengan mata hitam polos. Wajahnya basah oleh keringat, bibirnya pecah-pecah. "Air, tolong, aku butuh air." Maya segera menahan tangan Sinta. "Jangan, itu bukan air biasa." Namun Sinta meronta, matanya setengah terpejam, seolah tubuhnya hanya mengikuti panggilan bisikan yang terus menggema di telinga mereka. "Ambil saja, hanya seteguk, hanya sesuap." Andi tahu ia tidak bisa menahan mereka lama-lama. Kekuatan dari makhluk-makhluk itu bukan hanya lewat wujud, tapi juga lewat godaan yang menusuk pikiran dan tubuh mereka yang lelah. Dalam keputusasaan, pandangan Andi menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah batu hitam besar, tegak di sudut pasar.
Bentuknya aneh. Mirip sekali dengan tugu misterius yang mereka lihat di pos 4. Permukaannya penuh ukiran tak jelas, samar tertutup kabut. Mei, Andi menunjuk ke arah batu itu. Lihat, itu mirip dengan tugu waktu kita nyasar. Maya menoleh, matanya melebar. Kau pikir itu kuncinya? Andi mengangguk cepat. Aku rasa ini bukan pasar biasa. Semua ini jebakan. Tapi tugu itu, batu itu, mungkin jalan keluar kita. Sesuatu yang harus kita lakukan, pertukaran, mungkin. Ia teringat kata-kata samar yang ia dengar dari kakeknya dulu tentang pasar gaib di gunung. Setiap pintu yang terbuka hanya bisa dilewati dengan harga. Tidak ada yang gratis di dunia mereka. Andi menggertakkan gigi, lalu menarik tangan Maya. Kita harus ke sana, sebelum Rio dan Sinta terjebak selamanya. Mereka berdua berlari melewati kerumunan makhluk-makhluk itu. Aroma makanan semakin menusuk, bisikan-bisikan semakin keras. Tapi Andi menundukkan kepala, berusaha menutup telinga. Maya menggenggam tangannya erat-erat, meski tubuhnya bergetar ketakutan. Ketika mereka mendekat, permukaan batu itu berkilat samar, seolah menyerap cahaya dari senter mereka. Ukiran di permukaannya berubah-ubah, seperti hidup, menampilkan bayangan sosok manusia yang tak dikenal. Andi menyentuhnya perlahan, dan tiba-tiba telapak tangannya terasa panas, seakan ada sesuatu yang menuntut persembahan. Ia menatap Maya, napasnya memburu. Kita harus memberi sesuatu. Kalau tidak, kita nggak akan bisa keluar dari sini. Maya menelan ludah, menatap Rio dan Sinta yang masih dikepung makhluk-makhluk itu. Tapi, apa yang harus kita beri? Andi memandang ke arah rombongan makhluk yang semakin mendekat, sambil menahan rasa putus asa. Ia tahu satu hal, hanya dengan pertukaran, mereka bisa lolos. Tapi apa harga yang harus dibayar? Begitu Andi menyentuh batu hitam itu, udara di sekitarnya berubah. Musik gamelan berhenti mendadak, seolah ada tangan raksasa yang menghentikan tabuhan. Pasar mendadak hening. Makhluk-makhluk yang tadi menawarkan dagangan kini berhenti bergerak. Tubuh mereka membeku dalam posisi terakhir, seperti patung. Namun hening itu justru lebih mencekam. Andi dan Maya saling pandang, napas keduanya berat. Dari permukaan batu, kabut hitam pekat merembes keluar, menyebar cepat, lalu menyelimuti mereka berdua. Dalam hitungan detik, dunia di sekitar menghilang. Andi terjerembab, tubuhnya goyah. Ketika ia membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di pasar. Ia berdiri di sebuah jalan setapak gunung yang ia kenal, jalur Cemoro Kandang. Langit gelap, angin kencang, dan di hadapannya Maya tergeletak tak bergerak. Maya, seru Andi panik, berlari ke arahnya. Ia mengguncang tubuh Maya, tapi wajah gadis itu pucat, matanya terpejam, bibirnya biru. Darah menodai jaketnya. Andi terengah, rasa bersalah menghantam dadanya. Ini salahku, kenapa aku bawa dia ke sini, kalau saja aku mendaki sendiri. Suara berbisik datang dari balik kabut. Ya, semua salahmu. Kau yang menyeretnya, kau yang membuatnya mati. Andi menutup telinganya, tapi suara itu menusuk langsung ke kepalanya. Sosok Maya yang tergeletak tiba-tiba membuka mata, menatapnya dengan kosong, lalu berbisik dengan bibir pucat. Kenapa kau biarkan aku mati, Andi? Andi mundur, lututnya gemetar. Bukan begitu, aku nggak bermaksud. Air matanya jatuh. Di sisi lain, Maya juga terjebak dalam ilusi. Ia berdiri di sebuah padang kosong. Angin bertiup dingin, dan dari kejauhan ia melihat Andi berjalan menjauh dengan langkah mantap. Maya berlari mengejarnya, berteriak, Andi, tunggu aku. Tapi setiap kali ia berlari, jarak mereka tidak berkurang. Andi terus menjauh, seakan tak mendengar. Lalu, tiba-tiba, dari kabut muncul sosok perempuan lain, cantik, dengan senyum lembut. Andi berhenti, menoleh ke perempuan itu, lalu menggenggam tangannya. Maya terhenti, napasnya tersengal. Tidak, jangan tinggalkan aku, Andi. Suaranya pecah oleh tangis. Namun Andi dalam ilusi itu hanya menatap perempuan asing itu, lalu pergi bersama tanpa menoleh lagi. Kabut berbisik di telinganya. Kau tak cukup kuat untuknya, dia akan pergi meninggalkanmu. Kau hanya beban.
Maya jatuh berlutut, air mata mengalir deras. Tidak, aku tidak mau kehilangan dia. Sementara itu, di dunia nyata, Andi dan Maya sebenarnya masih berdiri di depan batu hitam. Tubuh mereka kaku, mata kosong, seolah sedang terjerat mimpi buruk yang tidak berujung. Makhluk-makhluk pasar kembali bergerak, mengelilingi mereka, berbisik lirih. Mereka tidak akan lolos, mereka akan terjebak, menjadi bagian dari kami. Namun di balik jerat ilusi itu, tekad perlahan tumbuh. Andi, di tengah rasa bersalah yang menghancurkan, menggenggam tanah dengan erat. Ia berteriak di dalam kepalanya, "Tidak, aku tidak akan biarkan Maya mati di sini. Aku akan melindunginya, apapun harganya." Maya, di tengah kesedihannya, menggenggam dadanya sendiri. Andi tidak akan meninggalkanku, itu hanya ketakutanku. Aku percaya padanya. Serentak, kabut di sekitar mereka berguncang, seperti terusik oleh cahaya. Batu hitam itu bergetar hebat, ukirannya menyala samar, lalu suara gamelan kembali terdengar. Kali ini kacau, sumbang, seolah pasar itu menolak kekuatan tekad mereka. Andi dan Maya membuka mata bersamaan. Pandangan mereka bertemu. Meski wajah mereka masih basah oleh air mata, sorot mata keduanya penuh dengan keyakinan baru. Andi berbisik, "Kita nggak boleh kalah sama ilusi ini." Maya mengangguk, tangannya menggenggam tangan Andi erat. "Bersama, kita bisa keluar dari sini." Di sekitar mereka, makhluk-makhluk pasar mulai bergerak lebih agresif. Wajah-wajahnya berubah semakin mengerikan, seakan menyadari mangsanya tidak semudah itu menyerah. Tapi kini, Andi dan Maya tidak lagi sekadar korban yang ketakutan. Mereka tahu, jalan keluar memang ada, tapi mereka harus berani membayar harganya dan tidak membiarkan ilusi menguasai hati mereka. Batu hitam itu bergetar semakin keras. Suara gamelan yang sumbang memekik, lalu tiba-tiba, bruk, semuanya runtuh. Makhluk-makhluk pasar menjerit bersamaan. Suara mereka bergema panjang seperti angin ribuan terowongan. Aroma makanan, bisikan, dan kabut pekat itu mendadak terserok ke dalam batu. Lalu, sunyi. Andi dan Maya terhuyung. Tubuh mereka serasa dilempar ke belakang. Saat mereka membuka mata, dunia sudah berubah. Mereka tidak lagi berada di tengah pasar penuh bayangan aneh itu. Tidak ada sosok-sosok yang menawarkan makanan. Tidak ada gamelan. Tidak ada batu hitam. Yang ada hanya jalur setapak gunung Lawu dengan papan penunjuk kecil. Pos 3 Cemoro Kandang. Andi ternganga, masih mencoba bernapas normal. Maya menggenggam lengannya erat-erat, tubuhnya gemetar. Kita kembali. Andi menatap sekeliling. Jalur itu nyata, tanahnya basah oleh embun, bau pinus menyengat. Tapi, Rio, Sinta, bisik Maya lirih. Mereka berdua menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada jejak. Seakan Rio dan Sinta tidak pernah ada bersama mereka. Hanya 2 tas yang tergeletak di tanah, salah satunya milik Andi yang terasa lebih berat dari biasanya. Sebelum sempat membuka tas itu, suara orang-orang memanggil dari kejauhan. "Andi, Maya, ha?" Lampu senter menyorot kabut tipis. Suara langkah kaki mendekat. Itu Tim Sa. Ketika mereka akhirnya bertemu, Maya langsung menangis. Tubuhnya roboh dalam pelukan salah satu anggota SAR. Andi hampir tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk saat ditanyai. Suaranya serak. "Kami, nyasar, tapi kami selamat." Tim SAR menuntun mereka turun. Dalam perjalanan, salah satu anggota sempat bergumam, "Syukurlah kalian masih hidup. Banyak pendaki yang gak pernah kembali kalau sudah hilang lebih dari sehari di jalur Lawu." Andi hanya diam. Di kepalanya, wajah Rio dan Sinta masih terbayang. Tawa mereka, rasa takut mereka, dan tatapan kosong terakhir sebelum pasar itu runtuh. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di pos pendakian Cemoro Kandang. Cahaya pagi menyambut, seolah perjalanan panjang itu hanya mimpi buruk. Namun saat Andi membuka tasnya, ia terdiam. Di dalamnya, di antara baju basah dan peralatan mendaki, ada secari kertas kusam. Tulisan tangan yang tidak dikenalnya, berwarna hitam pekat seperti arang, berbunyi, "Kamu sudah melihatnya. Jangan kembali." Andi menatap kertas itu lama, sebelum melipatnya dan menyimpannya kembali. Maya mendekat,
melihat kegelisahan di wajahnya. Apa itu? Andi menggeleng, senyumnya hambar. Enggak usah, yang penting kita selamat. Tapi dalam hatinya ia tahu, pasar setan tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu akan selalu menjadi bagian dari mereka, menunggu, mengintai di balik kabut, dan mungkin suatu hari memanggil lagi. Tamat.